Rasa Jadi takut kita harus membuang jauh-jauh rasa takut itu ketika kepepet. Maksudnya ketika si makhluk itu ingin kalau menampakkan membuang diri. itu susah. Kalau membuang itu susah. Kita mengalihkan perhatian Mengalihkan kita. perhatian dengan hitungan ada waktu durasinya sesuai dengan nafas kita. Astagfirullah. Bahkan sampai pada waktu itu seperti saya latihan apa istilahnya kalau di kolam renang itu masuk ke air tenggelam ya tanpa bernafas ya kan seperti itu. Menyelam maksudnya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini kita akan menceritakan cerita realita yang dialami oleh suami saya, yang dialami suami saya dan saya. Tapi mungkin kalau saya insya Allah di part selanjutnya. Yang sekarang adalah cerita horor yang dialami oleh suami saya. Tapi sebelumnya ke segmen itu, kita akan menikmati kacang langka ya, kacang langka, makanan langka. Kenapa dibilang makanan langka? Karena ini susah untuk mencarinya ya, membelinya susah ya. Susah banget. Maksudnya susah membelinya dalam arti kita itu nggak semua toko itu menyediakan kacang ini gitu ya. Ya, itu namanya Sampai langka. kita bingung pindah dari toko satu ke toko yang lain kan gitu ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai cerita horornya, kita sambil menikmati kacang langka itu. Apa sih kacang langka yang dimaksud? Adalah ini adalah kacang langka teman-teman. Kacang langka ini enak banget apabila kita sambil minum kopi hitam ini. Kopi gajah. Kopi gajah ini enak banget ya. Terus kita sambil makan namanya kacang langka ini. Oh, iya. Kacang langka ini namanya apa, Pak? Kacang langka ini bisa disebut kedaung. 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 Oh, jadi ini namanya kedaung ya? Kedaung. Ada yang bilang daung, ada yang bilang Kedaung. daun. Ya. Kedaung. Oke, jadi kita makan kacang langka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasakan. Oke. Ibar mau? Tapi ini pahit loh. Papa kan Ini enggak pahit. punya ikuti tadi. Ini jangan. Rasakan dulu mau nggak? Gurih. Enak. Belum dirasakan, Papa sudah bilang dulu ya. Kita rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan nafi marozak harus makin ya. Rasanya itu enak banget teman-teman. Iya. Jadi rasanya itu gurih. Terus ada pahitnya dikit ya. Terus pokoknya nggak bikin enak gitu loh. Yang jelas nggak kalah dengan kacang mente. Kita suka nggak sama kacang ini? Suka, padahal ada pahitnya loh. Ada pahitnya dikit. Tapi pahitnya itu sangat rasanya tuh sangat eksotik gitu loh ya. Iya. Rasa pahitnya gimana? Jadi pahit terus kemudian enak gurih. Jadi Ada klasik gurihnya. rasanya enak banget. Oh, ada manisnya juga, tapi manisnya itu kayak
cenderung ke gurih. Jadi rasanya itu kalau dimakan itu benar-benar sensasinya itu wow gitu loh teman-teman. Filosofnya Ini jos banget. Filosofnya gini Mas, pahit, gurih, Mm-mm. ada asinnya, ada manisnya jadi satu. iya. Serba-serbi kehidupan. Seperti kehidupan ini ya. Oke, sekarang kita coba makan kacang kedaung ini dengan kopi hitam gajah, kopi tubruk gajah. Aku juga Coba kita mau. Aku juga. ya. Oh, Wow. aku kan ibu Enak dia. banget. Nama? Kopi tubruk gajah ini rasanya itu lembut gitu loh. Apa namanya? Enak gitu loh ya. Jangan lupa cis. Rasanya itu wow gitu loh. Iya. Oke. Pahitnya itu pas, manisnya juga pas, tapi kan tergantung selera ya. Karena ini kopi tubruk gajah itu kita bikinnya itu apa? Nah, gulanya nambah sendiri. Jadi sesuai selera. Dan tapi kalau ditambah gula pun tuh jadinya enak gitu loh. Kopi tubruk gajah itu lembut Mantap. gitu. Sudah. Apalagi dikasih ini apa namanya? Apalagi sambil ngemil apa? Rasanya yang begitu serba-serbi Mas. Ya, mama. Tubruk dengan kopi hitam, cap gajah. Wow. Rasanya enak, mantap. Ini. Uy. Hmm. Ayo deh. Kedaung ini rasanya enak juga ya. Ya Bagi Allah. kalian yang sedang suntuk, capek, pikiran juga jenuh, Minumnya kopi tubruk kopi gajah. Enak Oke. banget. Ayo teman-teman. Sekarang kita akan mulai segmennya yaitu cerita horor. Horor. Halo, serem banget. Kan apa dari narasumbernya kan papa yang mau cerita horor. Serem papa. Ih, serem banget, Pak. Waduh. Kan itu kan beneran Papa disuruh cerita horor Mas. Tadi aku tengok hantunya Kopi tubruk ketiduran. gajah ini enak banget. Bentar, saya tak minum kopi tubruk gajah dulu ya. Wih, Jangan dimulai dulu cerita horornya. Bentar. Oke. tadi hantunya datang berenang. Enak banget teman-teman kopi tubruk gajah ini. Ya Allah. Dan ini kopi tubruk gajah ketika kita apa namanya mengaduk ya, mengaduknya awal-awal itu langsung apa namanya Apa? ini bubukannya itu langsung Wah. turun ke bawah. Ya. Kalau orang Jawa bilang itu lerem. Kalau istilah Jawanya lerem. Dan ini enak banget pokoknya kopi tubruk gajah teman-teman. Warnanya apa hitamnya ini juga masya Allah enak banget pokoknya. Waduh. Sampai bingung mau Mau habis menjelaskannya. nih. Buat papa ya. Kopi gratis dong. Apalagi ditambah lagi ngemil kacang yang langka ini, kacang kedaung ini rasanya wow teman-teman. Enak banget. Baik teman-teman, sekarang suami saya akan menceritakan kisah horornya. Iya. Cerita horornya. Gimana Pak? Kayaknya tadi Pengalaman itu pribadi? kayaknya tadi kan cerita liburan kok jadi horor ya. Udah, gak masalah. Iya, gak masalah. Oke. Sepertinya penasaran sama cerita horor. Jadi Iya, aku definisi- penasaran banget sama cerita horornya. Papa itu gimana sih? Iya, aku penasaran banget sama cerita horornya Papa itu gimana sih? Horor ini yang dimasukkan serem terus bikin orang merasa ketakutan Orang yang mencekam. baca. Jadi gini, teman, pengalaman waktu itu malam Jumat. Malam Jumat. Iya mas, beneran mas. Iya, terus. Malam Jumat lagi, Malam Jumat lagi. waktu itu papa mandi di atas ya. Mandi kembang. Oh enggak lah, maghrib setelah azan papa baru mandi di lantai 2. Kebetulan kan di rumah kan kamar mandinya kan dekat dengan alam, artinya kan terbuka bagian atasnya, jadi Iya. kelihatan. Oh, maksudnya papa waktu masih kuliah. Oh iya masih kuliah. Lah ya waktu SMA atau waktu kuliah? SMA kayaknya. Waktu SMA. Waktu SMA. Itu waktu itu mandi di rumah gitu. Mandi di rumah. Di tingkat atas, di Iya, lantai atas. di lantai 2. Mm-mm. Itu kan kamar mandinya bisa melihat alam sekitar kayak perkebunan, terus kemudian langit juga bisa dilihat. Saat itu waktu mau ambil gayung, Mm-mm. udah dingin kan? Dingin. Airnya juga dingin, ambil gayung. Mm-mm.
waktu nyiram pertama itu dingin, seger tapi dingin banget. Kemudian kedua, terus kemudian ketiga, ini mata ini masih banyak air mah. Masih banyak Jadi air. agak blurring gitu lihat Oh. di pekarangan. Nah kemudian yang saya lihat itu lurusnya pohon bambu. Oh. Kalau orang Jawa bilang itu barongan. Wih. Barongan ya. Nah itu teman. Terus? Di saat waktu saya lihat itu ada semacam ada bayangan. Saya kira kelelawar dia. Tapi kok ternyata bukan kelelawar. Gerakannya kayak kelelawar, tapi bukan kelelawar. Tapi lama-lama saya amati gitu, semakin terang saya melihat ternyata itu berbentuk seperti kotak, seperti TV. Seperti TV? Iya mah, seperti TV. Jadi kotak seperti TV. Terus kemudian saya lihat lagi ternyata bukan TV. Bukan TV. Kotak, tapi dia itu seperti asap. Seperti asap. Asapnya menggumpal kotak. Awalnya itu agak gelap, terus lama-kelamaan warnanya agak putih-putih seperti asap rokok gitu, tapi menggumpal kotak. Semakin saya lihat, semakin dia cepat gerakannya dan semakin bentuknya nggak kotak, semakin dia menipis. Waktu menipis, kemudian dia bergoyang seperti kelelawar kembali dan akhirnya hilang di pohon-pohon pisang itu. Kan sebelah kan juga ada pohon pisang kan waktu itu. Jadi hilang. Nah, Itu tadi suara apa ya? Kayak ada suara apa itu? itu suara Kucing mungkin ya? bukan cicak. Cicak. Kan juga mendengarkan. Iya ngagetin juga. Terus akhirnya? Akhirnya saya tetap harus tenang, nggak boleh takut, tenang, dan saya selesaikan mandinya. Saya tuh keluar kamar mandi, masuk ke ruang tengah bagian atas, baru di situ muncul rasa takut, tidak masalah karena sudah aman di dalam. Nah, kalau saya takut di luar, saya bisa ngeset dong. Kalau saya takut di luar, saya bisa ngesot. Dong dari kamar mandi menuju ke Tapi asapnya tuh kelihatan banget ya kalau itu memang asap putih gitu. Yo, kelihatan banget mah. Atau jangan-jangan itu orang lagi ini apa Nggak namanya? mungkin. Lagi bakar-bakar ikan. Asap itu semua akan bergerak ke atas dia. Itu enggak. Itu enggak, dia malah bergeraknya searah apa ini kalau horizontal lah, bukan Horizontal. vertikal. Horizontal. Dia bergerak horizontal ini. Jangan-jangan aurora itu? Aurora kok di permukaan bumi dengan ketinggian berapa meter? Enggak mungkin lah. Oh nggak mungkin ya. Hmm. Terus gimana lagi? Terus akhirnya? Bentar, harus kopi dulu dong. Ya. Kopi tubruk gajah, enak banget. Kopi gajah. Aku. Gajah. Teman ngemil apapun enak ini ya. Kita mau ngemil apa? Biskuit, ngemil apapun. Kalau didampingi kopi tubruk gajah itu rasanya wow, mantap. Mantap ya guys. Ya, terus gimana kembali lagi ke cerita horornya? Akhirnya saat itu juga di ruang tengah itu baru istilahnya nafas sudah saya aturkan tadi. Seakan-akan saya nggak takut, seakan-akan saya nggak melihat apa-apa. Anggap itu sebuah bayangan yang nggak penting. Ya. Sampai di ruang tengah baru kemudian saya kembali sadar. Saya lepas semua itu, saya kembali sadar. Muncul rasa takut. Muncul rasa takut ya. Iya, jadi itu Jadi ya. telat dong rasa takutnya. Memang saya buat gitu. Kalau saya takut di tempat kamar mandi, bisa ngesot saya nanti. Udah bener. Tempat kamar mandi bisa ngesot saya nanti. Bener. Siapapun itu bisa ngesot nantinya. Esot ya. Iya ya. Jadi gimana pun caranya, sama seperti waktu di kampus saya. Pernah juga. Nah, di kampus itu malah gini. Saat itu pukul 12 malam menjelang, saya sama teman-teman kan ngerjain skripsi bareng-bareng. Saya punya teman namanya Dodi, anaknya gemuk. Dia selalu usil memang. Disapa dong Bang Dodi. Siapa tahu lagi Oke. nonton. Bang Dodi yang dari Sumbawa. Hai. Halo, gimana kabarnya? Ini sepertinya saya juga membawa namamu di sini. Oke, jadi pada waktu itu mah di kampus di ruangan. Jadi dia tahu juga ya Bang Dodi ini cerita horornya ini. Tahu. Di kampus itu saya sama Dodi kebetulan di ruangnya Pak siapa lupa saya. Jangan sebut. Di ujung barat sendiri. Jadi Dodi itu usil, dia tuh suka main game tapi nggak mau browsing cari sesuatu. Apa yang cari sesuatu harus selesai. Nah Dodi duduk di kursi sebelah belakang saya mah. Ini saya di depannya. Itu keadaan malam hari. Malam hari lewat 12 pokoknya. Ngapain Papa malam-malam di kampus? Namanya mahasiswa mah nggak selesai harus lembur dong di kampus. Salah satu dosen juga yang kebetulan
lagi tugas, jadi beliau juga bermalam di sana. Oh. Tapi sibuk juga di ruang sebelah, Ma. Di saat itu si Dodi itu main game terus. Papa ngerjain, tapi papa capek, Ma. Akhirnya papa tidur di kursi dengan memanjangkan kursi 2 di depan laptop. Papa tidur. Saya merasa Dodi di belakang. Dia main game. Jadi pada waktu itu papa itu ada di ruangan gelap. Tapi lampunya nyala kan? Bukan gelap, lampunya nyala, padam. Lampunya nyala, tapi maksudnya keadaan malam hari. Kadang malam hari. Terus papa itu lagi ngerjain di depan laptop. Iya. Itu ada Dodit kan di situ? Ada Dodi. Dodi apa Dodit? Dodi. Ada Dia Dodi. main Ya? game. Main game. Tanpa saya sadari setelah saya menata tempat untuk tidur sebentar lah, paling tidak 1 jam. Ternyata jam menunjukkan lewat 12. Saya terbangun, Ma. Tapi ada suara goyangan kursi, ya kan? Dudak itu seperti Dodi sedang main game dengan menggoyangkan kaki sama badannya. Kan dia kan gemuk, Ma. Dod, Maaf ya Dodit. Dodi, ayo pindah yuk. Kita pindah ke tempatnya dosen sana yuk. Dia diem aja. Dia diem aja. Setelah papa noleh ke belakang, itu kursi goyang terus tapi nggak ada orangnya. Kursi goyang terus ya? Waduh. Langsung papa dengan nafas tenang banget. Tenang, seakan-akan mengurangi kesadaran. Tenang, ambil laptop, tahan nafas, ambil laptop, pikirannya fokus laptop, ditutup, dijabut chargernya, mouse-nya ditumpuk di atas, sama bukunya tadi tumpuk di atasnya, jalan pelan, tutut, sampai keluar ruangan, menuju ke ruang berikutnya dengan merombol tangan, masuk, ternyata Dodi sama dosennya udah tidur di sana. Astagfirullah. Jadi papa yang melek sendirian, terus di saat papa sudah sampai sofa, melek itu maksudnya bangun ya teman-teman? Iya bangun, sudah sampai sofa di situ, mulai jurus papa mulai kesadaran papa timbulkan kembali. Yang tadi papa pura-pura nggak sadar. Jadi itu memang benar-benar ada makhluk di belakangnya papa? Memang bener itu. Papa noleh? Nggak ada siapa-siapa, tapi goyang terus kursinya. Kursinya goyang sendiri? Iya. Oh my god, ya Allah, kursinya goyang sendiri teman-teman. Jadi Apa ini saya kok jadi merinding ini ya? jadi papa masuk ke ruangan dosen itu, semua udah tidur, tinggal papa dok. Ya Allah, astagfirullah. Kemudian papa di situ mulai kerasa rak, tapi pintunya udah papa tutup. Langsung laptop tak letakkan, kemudian si Dodi tak bangunin. Ada apa? Kamu kok bangunin sih, enak tidur gitu? Gak apa-apa. Ada horor. Agak sana tidurnya. Jadi tapi awal masuk di ruangan itu kursinya itu memang ada ya? Ada. Dan kursinya diem, nggak goyang-goyang? Iya, mau Dodi di situ juga diem kok. Dodi di situ diem. Ya mungkin karena Dodi tadi besar, logikanya Dodi kan pindah dari kursi itu pastinya kursinya goyang-goyang. Masa pindah langsung tidur, mah? Wong tidurnya udah ngorok-ngorok kok sama dosennya. Berarti jedanya lama dan kemungkinan ibarat itu kursi goyang toh? Bukan kursi goyang, kursi biasa. Kok bisa goyang-goyang sendiri? Makanya ini terus bergerak kan otomatis ada. Asal berarti itu kursi apa? Plastik atau kursi? Kursinya dosen itu kan pakai kursi kuno kan, kursi kayu jati itu kan. Pada waktu itu kan ya. Terus Ya udah gerak gini kan, kalau nggak mungkin kalau kursi nggak ada- goyang bukan? Bukan kursi biasa. Kalau nggak ditekan ke bawah nggak mungkin dia. Astagfirullahaladzim ya. Merinding. Memang seperti itu. Berarti harusnya itu kursi yang apa? Kursi biasa yang goyang-goyang itu ya? Iya. Anak saya sampai seneng banget sama kopi tubruk gajah ini. Jadi intinya Kayaknya. di saat itu bukan hanya papa mengalihkan perhatian untuk tidak menyadari hal itu, tapi memang papa juga berdoa. Berarti mungkin si makhluk itu memang ada ya, makhluk halus itu emang? Jelas ada. Ya, Berarti mungkin dia tuh sedang ingin apa ya? Sedang ingin berkomunikasi sebenarnya dengan anak papa ya waktu itu ya? Atau gimana itu maksudnya? paham saya. Yang jelas, Apa dia mau menampakkan diri? yang jelas gini man. Di saat itu papa ketika mengalihkan perhatian, papa juga berdoa, bersolawat, yakin Allah Taala itu memberikan pertolongan. Tapi dengan ikhtiar saya itu seakan-akan Tidak ada. tidak ada rasa Berarti takut. kita harus membuang jauh-jauh rasa takut itu Iya. ketika kepepet. Maksudnya ketika si Kalau- makhluk itu ingin Kalau menampakkan membuang diri. itu susah. Kalau membuang itu susah. Kita mengalihkan perhatian Mengalihkan kita. perhatian dengan hitungan ada waktu durasinya sesuai dengan nafas kita. Astagfirullah. Bahkan sampai pada waktu itu seperti saya latihan
latihan apa istilahnya kalau di kolam renang itu masuk ke Tenggelam, air tenggelam ya tanpa bernafas ya kan, seperti itu. Menyelam maksudnya. Terus Oke, jadi menahan nafas kurang lebihnya nggak sampai 1 menit lah, 40 detik. itu nggak ada suara-suara atau apa yang Nggak ada. gitu, nggak ada. Ketika kita menahan Cuma nafas, goyang-goyang aja gitu kursinya. kita menahan nafas 40 detik dengan fokus dan selalu berdoa dalam hati. Insya Allah rasa takut itu teralihkan. Tapi namanya kita manusia kan, pasti ketika duk gitu pasti kita ya duk pasti duk itu kan ada ya kan? Pasti Ada, detak jantung itu pasti. ada. Makanya itu tadi dibuat tenang dengan cara apa menahan nafas. Kalau papan nafasnya los, semakin cepat nafas, semakin jantung berdetak. Ini semakin menuju mengakibatkan parah Jantungan ya ketakutan. bisa pingsan ya Jadi kan ya. tiba-tiba langsung laptop tutup bukunya 40 detik kurang lebih. Segera keluar. Set buka, pindah ke ruangan berikutnya. Sampai di sofa tak letakkan. Kemudian nafas sudah mulai nggak kuat kan? Nafas, ketakutan semuanya masuk lagi di situ. Kesadaran mulai masuk lagi ketika papa bernafas. Si Dodi sudah tak dorong-dorong. Karena saya mikir ada temen ya kan, minimal ketika saya takut sudah ada yang membuat istilahnya itu menghilangkan rasa ketakutan dengan mengalihkan perhatian dengan teman. Caranya gitu. Nah itu trik, tapi yang jelas jangan lupa ketika seperti itu tetap berdoa dalam hati dan juga bersolawat waktu itu. Iya. Itu ya ceritanya. Iya. Terus akhirnya si teman-teman itu teman dan dosennya papa tadi nggak papa ceritain kalau ada kejadian seperti besok paginya setelah sholat subuh tak ceritain semuanya. Dan akhirnya mereka juga bilang kalau memang pernah terjadi sesuatu gitu juga pada mereka. Sepertinya mereka tidak bercerita, tapi mereka malah mendengarkan cerita papa. Dan mereka sepertinya agak takut, tapi tetap gimana pun juga mereka harus menyelesaikan tugas di sana. Terus untuk hari berikutnya itu mereka atau papa nggak ditemui makhluk itu lagi, nggak digangguin sama makhluk itu lagi? Enggak. Atau mungkin papa bikin salah sehingga dia kok ganggu gitu apa gimana? Yang jelas bukan bikin salah, kan enggak umum kan. Lembur di kampus malam-malam hari iya, itu enggak mungkin umum. makhluk itu merasa terusik atau gimana? Jadi besok paginya cerita-cerita gitu, ternyata mereka juga pernah ngalamin ya si Dodik sama bapak dosennya tadi pernah ngalamin juga. Pernah, cuman dengan cerita yang berbeda. Dan itu lebih serem. Sama seremnya. Dan itu berarti untuk part selanjutnya ya. Oke. Baik teman-teman, karena ini durasinya sudah panjang banget ya, sekitar sudah 20 menit lebih. Untuk cerita horor selanjutnya ini banyak banget pengalaman pribadi saya juga, suami juga, adik saya dan bude saya yang di Jogja itu juga pernah mengalami cerita horor yang realita, dan itu malah lebih serem lagi. Untuk part selanjutnya itu lebih serem dan itu lebih astagfirullahaladzim, pokoknya ngeri banget. Tapi diingat lagi, kita tetap makhluk itu memang ada ya, makhluk halus itu ya. Tapi kita nggak boleh takut sama makhluk itu. Yang kita takuti ya Allah Ta'ala. cuma Allah Ta'ala. Maksudnya takut pada Allah itu maksudnya kita mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi bukan berarti kita itu mengusik mereka, kita mengganggu mereka, bukan seperti itu. Dalam arti kita sebenarnya makhluk seperti itu kalau kita nggak ganggu, mereka juga nggak akan ganggu ya. Tapi kalau misalkan dia sedang menunjukkan keberadaannya, berarti dia sedang welcome sama kita atau sedang berkomunikasi sama karena kita. itu memang kurang perilaku sama adabnya di tempat tersebut kurang bagus. Mungkin begitu, jadi mereka merasa kayak terganggu gitu apa gimana? Jadi teman-teman buat kita semua, berarti kita dimanapun berada kita harus menjaga perilaku kita ya, supaya makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu tidak frontasi, tidak frontasi sama kita gitu ya. Baik teman-teman, jadi itu tadi kita sudah review makanan langka ya, kacang langka ini. Teman-teman ya. Ini enak banget. Ini yang habis dong. Dan ini tidak semua orang itu tahu ini, karena pada waktu saya ketagihan ini, saya pengen makan kacang ini,
saya beli di toko sini, beli di toko sana itu pada malah tanya ke saya, apa itu Mbak kedaung gitu. Jadi ternyata makanan ini tidak banyak yang tahu, dan ini rasanya enak banget teman-teman, gurih, ada pahitnya, tapi cuma pahitnya tuh sedikit. Jadi gimana ya, rasa gurih dan pahitnya tuh menyatu, seperti Ya, teman-teman yang minum kopi, Papa bilang mirip tadi, ya minum kopi gitu, serba-serbi tadi. serba-serbi ya. Ada filosofi kehidupannya, wow gitu ya. Seperti cerita horor kita tadi. Tapi ini tadi cerita horornya ya cukup serem juga sih. Tapi ada yang lebih serem, yaitu di part selanjutnya. Jadi insya Allah teman-teman kita akan cerita horor lagi. Realita kejadian horor ya yang kita alami di part selanjutnya. Dan juga teman-teman kita yang mengalami cerita horor, yang pernah cerita kepada kita gitu. Dan otomatis kita akan menceritakannya juga atas izin mereka, karena kita sudah izin sama mereka. Tapi kalau sama si Dodit tadi belum izin ya, sama si Dodit ya. Jadi nggak apa-apa ya Dik ya, kita ceritakan nih ceritanya ya. Teman-teman semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Dan teman-teman, jadi review ini tadi tentang kedaung ya, dan juga mungkin nanti insya Allah di part selanjutnya saya akan memberikan berbagi info tentang manfaat dari kacang kedaung ini ya, gitu teman-teman. Dan mungkin kedaung ini tadi bisa juga dijadikan sebagai referensi untuk ide bisnis jualan ya. Bisa juga. Atau mungkin bisa teman-teman kembangkan untuk berinovasi, yaitu kedaung ini bagaimana apabila diberi rasa-rasa seperti itu. Jadi rasa-rasa ada rasa keju, apa rasa balado seperti itu. Oke, itu hanya sebagai tambahan, sebagai ide jualan saja ya teman-teman, siapa tahu aja. Oke teman-teman, semoga ini teman-teman terhibur dengan konten kami. Semoga teman-teman selalu sehat, dilimpahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga teman-teman diberikan selalu kesehatan dan diberikan umur panjang yang berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, terima kasih. Insya Allah akan ketemu lagi di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibar, sahabat teman-teman, dadah, see you next video. Lihat teman-teman, lihat ke kamera. See you next video. Assalamualaikum.